Danu, seorang pria muda dari desa kecil, memutuskan untuk merantau ke kota besar demi meraih mimpi. Sejak kecil, dia selalu menginginkan kehidupan yang lebih baik. Meskipun berasal dari keluarga miskin, dia punya semangat untuk mengubah nasib. Istrinya, Maya, yang telah menikah dengannya sejak mereka masih muda, sangat mendukung impian Danu. Maya percaya pada janji Danu untuk kembali dengan membawa kesuksesan. Maya adalah wanita yang cerdas dan penuh ambisi. Meskipun ia mencintai Danu, ada sesuatu dalam dirinya yang ingin lebih. Maya ingin menikmati kehidupan yang lebih baik, rumah besar, mobil mewah, dan perjalanan ke luar negeri. Maya tahu bahwa Danu memiliki potensi, dan dia tidak sabar menunggu hari ketika mereka bisa hidup seperti yang selalu diimpikan. "Danu, kamu pasti bisa sukses. Aku tunggu janji kamu," kata Maya dengan penuh harap saat Danu berpamitan untuk merantau. Wajahnya tampak penuh keyakinan, tetapi ada keraguan yang tersirat di matanya. Danu pun berangkat dengan tekad bulat. Dia meninggalkan desa mereka yang tenang, dengan harapan bisa membuat hidup mereka lebih baik. Setiap bulan, Danu mengirimkan uang kepada Maya. Tak hanya untuk kebutuhan hidup, tetapi juga untuk meyakinkan Maya bahwa dia tidak akan mengecewakan istrinya. Namun, seiring berjalannya waktu, perubahan yang diinginkan Danu tidak kunjung datang. Di kota besar, hidup tidak semudah yang dia bayangkan. Danu bekerja keras, mulai dari pekerjaan kasar seperti buruh bangunan, hingga menjadi sopir taksi, berusaha untuk mencari celah yang bisa mengubah hidupnya. Namun, meskipun sudah bekerja keras, hasilnya belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan besar. Setiap kali dia menelepon Maya, dia mencoba menutupi kesulitan hidupnya. Dia tidak ingin Maya tahu betapa sulitnya hidup di kota besar. Maya mulai merasa cemas. Hari-hari semakin berlalu, dan tidak ada perubahan berarti. Teman-temannya di desa sering mengajaknya berbicara, bertanya-tanya, kenapa dia masih bertahan dengan Danu, yang seakan tidak menunjukkan tanda-tanda kesuksesan. Beberapa dari mereka bahkan mulai bertanya-tanya, apakah Danu memang benar-benar mampu memenuhi janjinya. "Maya, kamu masih menunggu Danu? Aku dengar dia di kota cuma jadi sopir taksi. Apa itu layak untuk kamu?" Teman Maya, Rina, bertanya dengan nada cemas. Maya hanya tersenyum masam. "Aku percaya pada Danu, dia pasti bisa berhasil." Namun, dalam hatinya, keraguan mulai tumbuh. Maya merasa bahwa hidupnya tidak bisa terus seperti ini. Teman-temannya sudah mulai menunjukkan rasa simpati, tetapi dia merasa dipermalukan. Maya ingin lebih, dan kenyataannya, Danu tidak mampu memberikannya itu. Setiap malam, Maya terbangun dengan perasaan gelisah. Dia memikirkan masa depan mereka. Dalam pikirannya, dia sering membayangkan kehidupan yang lebih mewah. Hidup yang penuh kebahagiaan tanpa rasa khawatir tentang masa depan. Danu adalah pria yang baik. Tetapi jika dia tetap seperti ini, tanpa ada perubahan, apakah itu cukup? Apakah hidup ini akan terus berjalan dalam bayang-bayang impian yang tidak terwujud? Ketika bulan-bulan berlalu, Maya semakin frustasi. Teman-temannya mulai menjauh, dan dia mulai merasa terasingkan. Maya merindukan Danu, tetapi dia juga merasa takut jika hidupnya akan terus begitu. Ia memutuskan untuk lebih sering keluar bersama teman-temannya, mencari kebahagiaan dari luar, meskipun hatinya tetap merasa kosong. Maya menjadi lebih tertutup dan sering menyendiri, merenung tentang apa yang terjadi dengan hidupnya. Di sisi lain, Danu, meskipun terjebak dalam kehidupan keras di kota, bertekad untuk tetap optimis. Setiap malam, dia selalu berbicara dengan Maya melalui telepon, berjanji bahwa suatu hari dia akan kembali dengan hasil yang gemilang. "Aku janji Maya, kita akan bersama lagi. Hidup lebih baik dari sebelumnya," kata Danu dengan penuh keyakinan. Meskipun di dalam hatinya, dia tahu bahwa hal itu semakin terasa jauh. Namun, meskipun janji itu terucap, sesuatu dalam diri Maya mulai berubah. Kepercayaan yang dulu dia miliki terhadap Danu semakin luntur seiring berjalannya waktu. Dia merasa kesepian, dan kerinduan terhadap kehidupan yang lebih baik semakin menguasainya. Di sebuah malam yang gelap, saat Maya duduk sendirian di ruang tamu, dia menerima pesan dari teman-temannya. Mereka sedang merencanakan perjalanan ke luar negeri, dan ajakan itu semakin memperburuk perasaan Maya. "Mengapa aku masih terjebak di sini? Mengapa aku harus terus menunggu?" pikirnya dalam hati. Keinginan untuk bebas, untuk menikmati hidup yang lebih layak, semakin menguasai pikirannya. Dan pada akhirnya, keputusan besar itu datang. Waktu berjalan, dan Danu kembali ke kampung halamannya setelah 5 tahun merantau. Harapannya begitu tinggi. Dia berharap bisa menunjukkan pada Maya bahwa semua perjuangan dan kerja kerasnya selama ini akan membuahkan hasil. Dia membayangkan saat kembali, Maya akan memeluknya dengan bangga,
bangga akan kesuksesan yang akhirnya datang. Danu merasa lebih kuat, lebih matang, dan lebih siap untuk menjalani hidup baru bersama Maya. Namun, saat Danu tiba di desa, semua yang dia harapkan terasa berbeda. Maya tidak menyambutnya dengan pelukan hangat seperti yang dia bayangkan. Saat Danu memasuki rumah mereka, Maya hanya menatapnya dengan ekspresi datar. Tidak ada kebahagiaan di sana, hanya ada keheningan yang tebal dan canggung. Danu mencoba tersenyum. "Maya, aku kembali. Aku bawa sesuatu untuk kita. Kamu pasti akan terkejut dengan apa yang aku capai di kota." Maya tidak menjawab langsung. Dia hanya duduk di sofa, memegang cangkir teh yang sudah dingin. "Aku tahu, Danu. Aku tahu kamu sudah bekerja keras. Tapi, apakah itu cukup?" Tanya Maya pelan, dengan nada suara yang penuh keputusasaan. Danu terdiam. Apa maksudnya? Bukankah dia sudah berjuang sekuat tenaga? Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Maya tentang setiap malam tanpa tidur. Tentang berpuluh-puluh pekerjaan yang harus dia lakukan demi menghasilkan sedikit uang. Semua ini hanya untuk satu tujuan, untuk kembali ke Maya dengan sesuatu yang lebih baik. "Jadi, ini yang kamu bawa untukku, Danu?" Tanya Maya, suaranya tiba-tiba meninggi. "Aku menunggu selama 5 tahun, Danu. 5 tahun, tapi kamu hanya pulang dengan tangan kosong. Kamu pikir itu cukup?" Danu terkejut. Kata-kata itu bagaikan tamparan yang sangat keras. "Maya, aku sudah berusaha. Aku benar-benar sudah berusaha. Semua yang aku lakukan, semua kerja keras ini, untuk kita," katanya, dengan suara bergetar, hampir tak percaya bahwa Maya bisa berkata seperti itu. Maya berdiri dan berjalan ke arah jendela, menatap keluar dengan pandangan kosong. "Aku sudah cukup menunggu, Danu. Aku sudah cukup menunggu. 5 tahun adalah waktu yang sangat lama, dan aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian seperti ini. Aku ingin hidup yang lebih baik, Danu. Aku ingin lebih dari ini. Aku sudah tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang impian yang tidak terwujud," kata Maya dengan suara yang mulai pecah. Danu merasa sebuah jarak besar muncul antara mereka. Ia tahu Maya tidak lagi melihatnya dengan cara yang sama seperti dulu. Ada rasa sakit yang menusuk dada Danu, tetapi ia berusaha tetap tenang. "Maya, kita bisa mencoba lagi. Kita bisa mulai dari awal. Aku akan bekerja lebih keras lagi. Aku akan membuat semuanya baik-baik saja." Tapi Maya sudah terlalu lelah. Dia berbalik dan menatap Danu dengan tatapan yang berbeda, tatapan yang penuh penyesalan. "Tidak, Danu, aku sudah cukup. Aku tidak bisa terus menunggu. Aku butuh lebih dari ini, lebih dari sekadar janji. Aku ingin cerai." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar Danu. Tubuhnya terasa lemas, hampir tidak bisa bergerak. "Apa? Maya, kamu serius?" Suaranya tercekat, tidak percaya. Maya mengangguk perlahan, wajahnya penuh air mata yang terpendam. "Aku mencintaimu, Danu, tapi aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku butuh kebahagiaan. Aku butuh hidup yang lebih baik, dan itu tidak ada di sini. Aku sudah mencoba bertahan, tapi aku sudah tidak bisa lagi." Danu terdiam. Tubuhnya terasa sangat lelah, dan hatinya seakan hancur. Tapi yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa keputusan Maya tidak bisa digoyahkan. Semua yang dia impikan tentang kembali ke rumah dan memulai hidup baru bersama Maya, seketika hancur dalam sekejap. Danu pergi dari rumah itu dengan perasaan kosong. Dia tidak tahu harus kemana, tidak tahu harus apa. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa hidupnya yang selama ini dia impikan tidak seperti yang dia harapkan. Maya, yang dulu menjadi satu-satunya orang yang dia cintai dan percayai, kini sudah pergi. Dan Danu hanya bisa merasakan kekosongan itu. Maya, di sisi lain, merasa sangat bingung. Meskipun dia memutuskan untuk bercerai, perasaan bersalah masih menghantui hatinya. Bagaimana bisa dia tega meninggalkan Danu yang telah berjuang keras, tetapi, di sisi lain, rasa kecewa dan keinginannya untuk mendapatkan lebih dari hidup terus menggerogoti hatinya. Dia merasa bahwa dirinya juga berhak untuk bahagia. Maya mencoba mengalihkan pikirannya dengan aktivitas-aktivitas lain, namun bayang-bayang keputusan yang baru saja dia buat terus menghantui. Suatu malam, saat Maya sedang duduk di ruang tamu sendirian, teleponnya berdering. Itu adalah Danu. "Kenapa? Kenapa kamu tidak memberi kesempatan lagi?" Suara Danu terdengar serak, penuh luka. "Aku janji, Maya. Aku akan lebih baik. Aku akan memberikan yang terbaik. Tolong, beri aku kesempatan 1 kali lagi." Maya terdiam, hatinya terasa berat. Tapi dia juga tahu, dia harus membuat pilihan untuk dirinya sendiri. Tidak bisa hanya hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Hari-hari setelah perceraian, Danu merasa dunia telah runtuh. Semua yang dia impikan selama ini terasa sia-sia.
Dia tak lagi tahu arah. Di kota yang penuh dengan hiruk-pikuk, Danu merasa begitu kecil, seperti orang asing di tanah yang seharusnya dia anggap rumah. Tidak ada tempat yang aman baginya selain kerja keras, yang dulu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Di tengah kekecewaan yang menghancurkan, Danu menemukan dirinya bekerja lebih keras dari sebelumnya. Tak ada waktu untuk berpikir, tak ada waktu untuk merasakan kesedihan. Setiap pagi, dia bangun lebih awal, bekerja tanpa henti, dan setiap malam dia tidur dengan perasaan lelah yang mencekam. Semua itu dia lakukan hanya untuk membuktikan bahwa dia lebih dari apa yang Maya dan orang lain pikirkan tentang dirinya. Selama beberapa bulan setelah perceraian, Danu berjuang untuk bertahan hidup. Dia bekerja sebagai buruh di sebuah proyek pembangunan besar. Tubuhnya penuh dengan luka-luka dan rasa sakit, tetapi dia tidak peduli. Dia ingin membuktikan pada dirinya sendiri dan pada dunia bahwa dia bisa sukses meskipun tanpa Maya di sisinya. Setiap tetes keringat yang jatuh di bumi ini adalah bukti bahwa Danu tidak akan pernah menyerah. Tidak pernah. Namun, meskipun begitu keras dia bekerja, hasil yang dia peroleh masih belum cukup untuk memberi kehidupan yang dia impikan. Rumah kecil yang ia tinggali tetap saja jauh dari kata nyaman. Setiap kali dia memandang cermin, dia tak bisa menahan rasa malu. Apa yang aku capai? Ini bukan yang aku janjikan pada Maya, atau pada diriku sendiri, pikirnya. Di sisi lain, Maya mencoba membangun kembali hidupnya. Meski keputusan perceraian membuatnya merasa terbebas, kebahagiaan yang dia rasakan tidak pernah sepenuhnya hadir. Maya berusaha mengisi kekosongan hatinya dengan berbagai hal, bergaul dengan teman-temannya, bekerja keras di kantor, dan mengejar karier. Tapi setiap kali dia berhenti sejenak, rasa rindu pada Danu datang menghantui. Setiap malam, Maya terbangun dalam kesendirian. Dia merenung, mengenang masa-masa indah bersama Danu. Terkadang, dia melihat foto-foto lama mereka di media sosial, yang menunjukkan kebahagiaan yang dulu mereka rasakan bersama. Maya bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia sudah membuat keputusan yang tepat? Apakah hidup yang dia impikan lebih penting daripada cinta yang dulu mereka punya? Suatu hari, ketika Maya sedang bersama teman-temannya, dia mendengar percakapan yang mengganggu. Aku dengar Danu sekarang kerja di proyek besar. Orang-orang di sana bilang, dia sudah mulai sukses. Gajinya lumayan, katanya. Maya terkejut mendengarnya. Sukses? Pikirnya. Danu, dia bisa sukses? Sebuah rasa kagum yang tiba-tiba muncul di dalam hati Maya, namun juga disertai penyesalan yang mendalam. Dalam benaknya, bayangan Danu yang dulu hanya seorang pria miskin yang berjuang keras, kini berubah menjadi seseorang yang mungkin berhasil lebih dari yang dia bayangkan. Kenapa aku tidak bisa lebih sabar? Kenapa aku tidak bisa menunggu? Maya bertanya-tanya dalam hati. Dia merasa semakin cemas. Keinginan untuk menemui Danu dan melihat bagaimana keadaannya kini semakin kuat. Di tengah keraguan dan kebingungannya, Maya memutuskan untuk menghubungi Danu. Dia sudah tidak bisa menahan perasaan itu lagi. Dia ingin tahu bagaimana kabar Danu. Tapi saat itu, dia tidak tahu apa yang akan dia temui setelah berbicara dengan Danu. Maya mengirim pesan singkat kepada Danu, memintanya untuk bertemu. Hatinya berdebar-debar saat menunggu jawaban. Beberapa menit kemudian, Danu membalas. Oke, kita bisa bertemu besok sore. Hari yang ditunggu pun tiba. Maya datang ke tempat yang sudah disepakati. Dia menunggu dengan cemas. Tak lama, Danu muncul dengan penampilan yang berbeda. Pakaian kerjanya agak lusuh, tapi ada aura kedewasaan dan keteguhan dalam dirinya yang membuat Maya tertegun. Danu tidak lagi tampak seperti pria yang dulu. Pria yang penuh keraguan dan kegagalan. Dia sekarang tampak lebih kuat, lebih percaya diri. Apakah kamu baik-baik saja, Danu? Tanya Maya dengan suara pelan, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa cemasnya dia. Danu tersenyum tipis. Aku baik-baik saja, Maya. Aku sudah mulai menerima kenyataan dan fokus pada pekerjaan. Aku masih berjuang, tetapi aku percaya kalau semuanya akan lebih baik. Maya menatapnya dengan pandangan yang tidak bisa disembunyikan. Ada kebanggaan yang tersembunyi dalam matanya, dan rasa malu yang datang setelah segala keputusan yang dia buat. Aku tahu aku tidak seharusnya meninggalkanmu, Danu. Aku merasa sangat bodoh. Aku merasa sangat menyesal. Maya berkata dengan suara yang bergetar. Danu terdiam. Kata-kata Maya seperti angin yang menghempasnya, dan dia merasakan perasaan yang aneh, antara kesedihan dan kelegaan. Maya, aku tahu kamu hanya ingin yang terbaik untuk dirimu, dan aku mengerti itu. Tapi, apa yang kamu lakukan itu sudah terjadi. Aku sudah memaafkanmu, meskipun mungkin tidak seperti yang kamu bayangkan.
Aku tidak bisa hidup di masa lalu. Maya menunduk, merasa malu. Aku hanya tidak tahu apa yang aku inginkan, Danu. Aku terlalu fokus pada apa yang aku tidak punya dan lupa menghargai apa yang sudah aku miliki. Danu menghela napas dalam-dalam. Maya, aku tahu kamu merasa bersalah. Tapi kamu harus sadar, kehidupan kita sudah berbeda. Aku sudah berubah, dan aku ingin fokus pada masa depan. Mungkin itu berarti kita tidak akan kembali bersama. Tapi aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaan yang kamu cari. Maya terdiam. Hatinya terasa hancur, tetapi di sisi lain, dia juga merasa sedikit lega. Setidaknya, Danu sudah memberi kepastian bahwa dia tidak lagi terperangkap dalam penyesalan masa lalu. Maya kembali pulang dengan perasaan yang berat, tetapi juga dengan sebuah pelajaran berharga. Dia sadar bahwa keputusan yang dia buat, meskipun menyakitkan, adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Dia harus belajar untuk memaafkan dirinya sendiri dan menerima bahwa hidup kadang tidak sesuai dengan harapan. Namun, Maya juga tahu bahwa di balik kesalahan besar, ada kesempatan untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Danu, di sisi lain, kembali bekerja dengan lebih keras, tanpa membiarkan masa lalu menghantui setiap langkahnya. Dia telah menemukan kedamaian dalam dirinya dan lebih fokus pada perjalanan hidup yang masih panjang. Keduanya mungkin telah memilih jalan yang berbeda, tetapi mereka belajar satu hal penting. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari orang lain atau keadaan. Mereka sudah melangkah jauh, dan meskipun tidak bersama, mereka masing-masing menemukan jalan menuju kedamaian dan keberhasilan. Danu merasa bahwa semua usahanya untuk mengubah hidup telah mencapai titik puncak. Meskipun hatinya penuh dengan luka lama, dia kini bisa melihat masa depan dengan lebih jelas. Hari-harinya mulai berubah sedikit demi sedikit. Gajinya mulai lebih baik, dan ia akhirnya bisa menyewa tempat tinggal yang lebih layak, jauh lebih baik daripada yang dulu. Namun, meskipun hidupnya semakin stabil, ada satu hal yang masih mengganggu pikirannya, Maya. Maya juga sedang berjuang dengan perasaannya. Keputusan untuk meninggalkan Danu beberapa tahun lalu terus menghantui pikirannya. Meskipun dia tahu dia tak bisa kembali ke masa lalu. Hari-hari Maya dipenuhi dengan pekerjaan dan aktivitas sosial, namun ada kehampaan yang tak bisa dia pungkiri. Keberhasilan karirnya tak pernah mampu mengisi kekosongan hatinya. Setiap kali dia mendengar kabar tentang Danu, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Bahagia sekaligus merasa bersalah. Suatu malam, Maya mendapat undangan untuk menghadiri acara besar yang diadakan oleh salah satu perusahaan tempat dia bekerja. Danu juga diundang, karena sekarang dia telah menjadi salah satu kontraktor sukses yang bekerja sama dengan perusahaan tempat Maya bekerja. Keduanya merasa cemas tentang pertemuan ini, masing-masing dengan rasa takut yang tidak terucapkan. Mereka sudah tidak saling bertemu sejak perceraian itu, dan perasaan mereka berdua sudah berubah jauh. Di acara tersebut, Danu datang dengan pakaian yang lebih rapi dan gaya yang lebih matang. Dia merasa percaya diri, meskipun hatinya masih sedikit cemas tentang apa yang akan terjadi. Saat ia melihat Maya, yang kini lebih anggun dan mandiri, hatinya terasa sedikit sesak. Maya tampak lebih cantik dari sebelumnya, namun ada keheningan di antara mereka yang begitu berat. Maya melihat Danu dari kejauhan. Hatinya berdebar. Ada perasaan hangat yang datang, tetapi juga rasa malu yang mendalam. Danu terlihat sangat berbeda, lebih sukses, lebih dewasa, dan lebih kuat. Dia merasa seolah-olah Danu kini adalah sosok yang jauh lebih baik daripada pria yang pernah ia tinggalkan. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya bertemu di tengah keramaian acara. Danu, Maya menyapanya dengan suara yang agak gugup. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Danu tersenyum tipis, mengamati Maya dengan tatapan yang penuh makna. Maya, kita sudah jauh, ya? Katanya pelan, menyadari betapa banyak yang telah berubah di antara mereka. Tapi aku ingin kamu tahu, aku sudah baik-baik saja. Aku sudah bisa menerima semuanya, termasuk keputusanmu. Maya merasa sedikit terkejut mendengar itu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa sangat bersalah, Danu. Apa aku bisa menebus semuanya? Danu menatapnya dengan tatapan yang tenang. Maya, kita tidak bisa mengubah masa lalu. Dan aku rasa kita berdua sudah cukup menderita dengan penyesalan itu. Tapi kita harus hidup di masa kini dan ke depan. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku ingin maju, dan aku harap kamu juga bisa. Maya terdiam. Dia merasa seperti ada beban besar yang terangkat dari hatinya. Meskipun perasaan itu masih rumit. Danu sudah memaafkannya. Dan dia tahu bahwa sekarang saatnya untuk melepaskan penyesalan yang menghantuinya. Namun, sebelum mereka sempat melanjutkan percakapan, pengumuman penting datang dari pihak penyelenggara acara.
Kami ingin mengumumkan bahwa malam ini, salah satu kontraktor terbaik kami yang telah membuat banyak kemajuan luar biasa dalam proyek-proyek besar adalah Danu. Danu, silakan naik ke panggung. Danu terkejut, tetapi ada rasa bangga yang muncul dalam dirinya. Semua kerja kerasnya, semua pengorbanannya, akhirnya dihargai. Dengan senyum yang penuh keyakinan, dia melangkah ke panggung, sementara Maya hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ketika Danu berdiri di atas panggung, dia berbicara dengan penuh semangat, mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantunya, dan memberi kesempatan untuk sukses. Namun, dalam hatinya, ada satu pesan yang ingin dia sampaikan kepada Maya. Dia ingin Maya tahu bahwa dia telah berhasil, bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Sukses ini adalah buah dari perjalanan panjang yang penuh perjuangan dan rasa sakit, tetapi dia tidak menyesal. Semua itu telah membentuk siapa dia sekarang. Terima kasih kepada semua yang telah mendukung saya, dan terutama kepada diri saya sendiri yang tidak pernah menyerah, kata Danu dengan suara yang tegas, namun penuh emosi. Keberhasilan ini tidak datang dengan mudah, tetapi saya percaya setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada tujuan kita. Setelah acara selesai, Maya mendekati Danu di belakang panggung. Aku sangat bangga padamu, Danu. Aku benar-benar merasa malu dengan apa yang aku lakukan dulu, katanya dengan suara bergetar. Danu menatap Maya dengan lembut. Maya, kamu sudah melakukan yang terbaik dengan keputusan yang kamu buat. Aku tidak menyalahkanmu. Semua yang kita lakukan di masa lalu membawa kita ke tempat kita sekarang. Kamu punya hak untuk memilih hidupmu sendiri. Aku hanya berharap kamu bisa menemukan kebahagiaan yang kamu cari. Maya tersenyum, meskipun air mata mulai mengalir di pipinya. Aku sudah lama mencarimu, Danu. Aku ingin mengucapkan terima kasih, karena tanpa kamu, aku tidak akan pernah belajar untuk lebih mencintai diriku sendiri. Danu tersenyum tipis. Tidak perlu terima kasih, Maya. Kita semua berhak untuk bahagia, dan kamu, seperti aku, akan menemukan jalannya. Setelah malam itu, Danu merasa seperti ada beban besar yang terangkat dari pundaknya. Ia tak pernah membayangkan bahwa momen pertemuan dengan Maya bisa berakhir dengan begitu damai. Sejak perceraian mereka, dia merasa seperti berada di jalan yang penuh dengan rintangan. Kini, dia menyadari bahwa segala hal yang terjadi, baik itu sakit, kehilangan, atau penyesalan adalah bagian dari proses untuk membentuk siapa dia sekarang. Di pagi hari setelah acara, Danu duduk di sebuah kafe kecil, menikmati secangkir kopi hangat sambil memandang keluar jendela. Seiring dengan percakapan malam sebelumnya, pikiran-pikiran tentang masa lalu terus datang silih berganti, namun kali ini, ia tidak merasa terbebani. Maya sudah mengungkapkan penyesalannya, dan Danu sudah memberi pengertian bahwa mereka berdua harus move on. Tidak ada yang perlu lagi dipaksakan. Namun, satu hal yang masih mengganjal di hati Danu adalah pertanyaan besar yang terus membayang. Apakah mereka bisa benar-benar menjalani hidup mereka masing-masing tanpa terus saling terikat oleh masa lalu? Pada saat yang sama, Maya di rumahnya merenung. Ia duduk di sofa, menatap keluar jendela yang menghadap ke taman depan rumah. Pikirannya melayang jauh, kembali pada Danu, dan semua kenangan yang pernah mereka bagi bersama. Tapi hari itu, Maya merasakan sebuah ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Mungkin benar, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah keputusan besar yang dia buat, tetapi ia merasa lebih bebas. Bebas dari penyesalan, bebas dari beban kesalahan yang telah ia pikul terlalu lama. Dengan perasaan campur aduk, Maya memutuskan untuk membuat langkah berikutnya. Meskipun ia tidak bisa mengubah masa lalu, ia bisa mengubah masa depannya. 1 tahun kemudian, Danu kini duduk di ruang kantor yang luas. Merenung setelah menerima penghargaan atas pencapaian kariernya yang luar biasa. Ia telah membuktikan bahwa meskipun berasal dari ketidakmampuan, seseorang bisa bangkit jika berusaha keras dan tak menyerah. Namun, meski kesuksesan materi sudah ia raih, ia tidak merasa kosong. Dia sadar bahwa kebahagiaan tidak datang hanya dari pekerjaan atau uang. Itu datang dari penerimaan terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap kenyataan hidup yang terkadang tidak sesuai dengan harapan. Sementara itu, Maya berdiri di depan galeri seni miliknya yang baru dibuka. Pameran pertama di galeri itu berjalan sukses besar, dan ia merasa bangga. Galeri tersebut bukan hanya sekadar sebuah ruang untuk seni, tetapi juga simbol perjalanan hidupnya yang penuh transformasi. Maya telah menemukan kebahagiaan yang ia cari, meskipun itu tidak datang dengan cara yang ia bayangkan dulu. Suatu hari, tak terduga, mereka bertemu kembali.
Kali ini bukan di acara besar atau pertemuan yang penuh tekanan. Mereka bertemu di sebuah taman kota saat Danu sedang berjalan sendiri, menikmati udara pagi yang sejuk. Maya, yang sedang berjalan santai dengan teman-temannya, melihat Danu dari kejauhan. Maya mendekat, dan mereka berdua saling tersenyum. Tidak ada rasa canggung lagi, tidak ada lagi rasa sakit yang menguar dari percakapan mereka. Hanya ada rasa syukur dan kebahagiaan yang tulus di mata mereka masing-masing. Danu, aku bangga padamu, kata Maya. Suaranya penuh dengan kehangatan. Kamu berhasil, dan aku tahu itu bukan karena kebetulan. Danu tersenyum dengan rendah hati. Aku juga bangga padamu, Maya. Kamu menemukan jalanmu sendiri, dan itu luar biasa. Aku senang kita berdua bisa menemukan kebahagiaan, meskipun tidak bersama. Maya mengangguk pelan. Mungkin kita memang tidak ditakdirkan untuk bersama, Danu. Tapi aku percaya kita berdua ditakdirkan untuk tumbuh dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Danu mengangguk setuju. Benar, hidup kita berjalan ke arah yang berbeda, tapi itu tidak berarti kita gagal. Kita masing-masing punya perjalanan yang unik. Mereka berbicara lebih lama, mengenang masa lalu, dan berbagi cerita tentang pencapaian mereka. Namun, percakapan itu tidak lagi penuh dengan penyesalan atau perasaan tidak terbalaskan. Hanya ada kedamaian. Dan mereka berdua tahu bahwa meskipun jalan mereka tidak lagi sama, mereka telah menemukan kedamaian dalam hidup mereka. Cerita Danu dan Maya adalah kisah tentang pemulihan, pengampunan, dan keberanian untuk berubah. Pesan moral yang dihadirkan tidak hanya relevan bagi mereka yang pernah melalui perpisahan atau kegagalan, tetapi juga bagi setiap individu yang mencari kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan pelajaran. Kadang kita perlu melalui kegelapan untuk bisa melihat cahaya yang lebih terang. Dengan terus belajar dari setiap pengalaman, kita bisa tumbuh lebih baik dan lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kebahagiaan sejati bukan datang dari kesempurnaan, melainkan dari kemampuan kita untuk menerima dan menghargai setiap momen hidup, serta belajar untuk melepaskan apa yang tidak bisa kita ubah.